Out of here. I promise you, I will get you the money. No. Wait. How do you know my name? What's going on right now? For ransom. Film ini diawali dengan scene yang gelap dan tak ada cahaya sedikit pun, di mana ada seorang pria bernama Paul Conroy baru saja terbangun dari pingsannya. Dia merasakan terbaring dengan tangan, kaki, dan mulut yang sedang diikat, berada di tempat yang sempit dan pengap. Dia kemudian berusaha meraba sekitarnya, lalu menemukan sebuah korek api yang berhasil dia nyalakan untuk membantu penerangannya. Dia menyadari kalau dirinya sekarang sedang dikubur di tengah padang pasir yang panas dan berada di tempat sempit seperti dalam sebuah peti tua. Secara spontan, Paul langsung melepaskan kain di mulutnya dan berteriak meminta tolong, berharap siapa tahu ada yang mendengar teriakannya dan menolongnya. Tapi sayangnya tidak ada respon sama sekali saat itu. Paul kemudian mencoba mendobrak peti itu sekuat tenaga, tapi peti itu sepertinya tidak bergerak sama sekali. Kemungkinan dia terkubur beberapa meter di bawah pasir. Paul lalu fokus untuk melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Awalnya dia mencoba untuk membakar tali di tangannya dengan korek tadi, tapi karena panas, dia mencari sesuatu yang lain, lalu menemukan sebuah paku yang kemudian berhasil dia gunakan untuk melepas ikatannya. Karena mendobrak peti sepertinya tidak berguna, Paul mulai mencoba untuk menenangkan pikiran dan memikirkan cara lain untuk keluar dari sana. Tak lama kemudian, ada sebuah ponsel yang bergetar di kaki Paul. Dia lalu mengambilnya, tapi dia tidak mengerti bahasa ponsel tersebut, di mana hurufnya seperti berasal dari negara-negara Timur Tengah. Paul mencoba menelpon seseorang dengan ponsel itu, tapi dia tidak ingat berapa nomornya. Untungnya, dia ingat kalau dia mencatat nomornya dan disimpan di dalam dompet. Tapi saat Paul mengecek, dompetnya kosong. Semua kartu dan dokumen Paul hilang. Paul mencoba menelpon 911 dan akhirnya tersambung. Paul mengatakan dia berasal dari Amerika yang bekerja di Irak sebagai supir truk untuk sebuah perusahaan. Paul menceritakan kalau dia diserang di Irak bersama supir-supir yang lain. Tapi karena 911 yang ditelepon ini berada di Amerika, mereka tidak bisa berbuat banyak saat itu. Paul lalu mencoba menelpon rumahnya, tapi tidak ada orang yang menjawab dan hanya bisa meninggalkan pesan suara untuk istrinya, Linda. Lalu Paul mengirim pesan kepada Linda untuk segera menghubungi tentara dan menceritakan keadaannya yang sedang dikubur hidup-hidup. Paul juga mencoba menelpon ponsel pribadi Linda, tapi sayangnya ponselnya juga mati. Paul kemudian menghubungi FBI dan menceritakan keadaannya kalau dia diserang saat sedang mengantarkan pasokan bersama truk-truk yang lain. Sayangnya, di tengah perbincangan mereka, sinyal ponselnya menghilang. Paul pun harus mencari sinyal di sudut-sudut peti. Setelah mendapat sinyal lagi, Paul menghubungi pihak CRT, perusahaan tempat dia bekerja. Tapi operator perusahaan itu malah mengalihkan panggilan ke HRD perusahaannya. Dan HRD Paul itu sedang offline, jadi Paul hanya bisa meninggalkan pesan suara untuk menceritakan keadaannya. Setelah menenangkan diri beberapa menit, Paul tiba-tiba kepikiran untuk mengecek histori panggilan di ponselnya dan menemukan sebuah panggilan tidak terjawab yang menelponnya di awal tadi saat Paul menemukan ponselnya. Dia menelpon nomor itu dan berhasil terhubung dengan penculik yang menyerang dan mengubur Paul hidup-hidup. Paul meminta tolong kepada penculik itu untuk mengeluarkan dirinya, tapi penculik menolak karena Paul adalah orang Amerika dan menganggap Paul adalah seorang tentara. Meskipun Paul mengatakan kalau dia hanya supir dan tidak bersenjata sama sekali. Penculik itu kemudian meminta tebusan $5 juta maksimal jam 9 supaya Paul dibebaskan. Paul lalu mencoba menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri Amerika. Tapi karena Paul tidak tahu nomornya, dia menelpon temannya dan meminta tolong untuk mencarikan nomor Kementerian Luar Negeri. Setelah mendapatkan nomornya, Paul langsung menghubungi nomor tersebut dan terhubung dengan seorang pria. Paul menceritakan keadaannya yang sedang dikubur hidup-hidup, tapi pria itu bingung harus bagaimana, dan kemudian mengalihkan panggilan ke orang lain bernama Rebecca. Lalu Paul meminta Rebecca untuk membayar tebusan $5 juta kepada penculik agar dia segera dikeluarkan. Tapi Rebecca tidak mau, karena pihak Amerika dilarang untuk bernegosiasi dengan penculik di Timur Tengah dan mencoba menyelamatkan Paul dengan cara yang lain. Mendengar hal itu, Paul langsung emosi karena sudah mulai panik dan menganggap negaranya tidak kasihan dengan keadaannya saat ini. Rebecca kemudian memberikan nomor seseorang bernama Dan Banner, yang merupakan regu penyelamat di Irak. Telepon kemudian disambungkan langsung ke Dan Brenner. Setelah tersambung dengan Paul, Brenner sepertinya ahli sekali soal penyelamatan. Dia langsung membantu Paul untuk tenang, lalu menyuruh untuk menghemat baterai ponselnya. Kemudian menyusun strategi
dengan meminta nomor penculik dan mencoba mencari jenis petinya. Di tengah panggilan dengan Dan Brenner, penculik Irak yang meminta tebusan tadi menghubungi Paul lagi. Penculik itu mengingatkan Paul tentang tebusannya yang tinggal 2 jam lagi. Tapi Paul mengatakan pihak Amerika tidak mau membayar tebusan. Lalu penculik itu menyuruh Paul untuk membuat video tebusan dan membaca catatan yang ada di kakinya. Nantinya, video itu akan diviralkan dan mau tak mau Amerika pasti heboh, memaksa pemerintah untuk bertindak. Setelah Paul membaca catatan yang disuruh penculik tadi, dia membuangnya dan tidak jadi membuat video. Paul kembali menghubungi Brenner dan memberikan nomor penculik tadi agar bisa dilacak. Kata Brenner, melacak nomor Paul sangat susah karena tidak terdaftar di jaringan. Jadi, dia memutuskan untuk melacak nomor penculiknya saja. Brenner lalu mengatakan kepada Paul agar tidak membuat video tebusan seperti yang disuruh penculik itu, karena kalau menyebar nantinya akan menjadi masalah internasional. Paul emosi lagi karena menganggap politik internasional lebih penting daripada nyawanya. Brenner meminta Paul untuk tenang, karena banyak juga kasus penculikan lain selain Paul. Salah satunya adalah seseorang yang bernama Mark Wade, yang kata Brenner, Mark berhasil diselamatkan dan sekarang ada di rumahnya. Brenner berkata kalau mereka berhasil melacak lokasi penculik dan mengirim pasukan ke sana, lalu meminta Paul untuk menunggu diselamatkan. Hal itu bisa membuat Paul sedikit tenang dan menunggu untuk diselamatkan. Beberapa menit kemudian, penculik kembali menghubungi Paul karena tidak membuat video tebusan dan memaksa Paul untuk segera membuatnya. Paul tetap tidak mau dan menolak dengan alasan tidak bisa membaca tulisan dari penculik tersebut. Tapi penculik itu tetap memaksa Paul membuat video tebusan. Lalu, Paul mematikan teleponnya, lalu menghubungi ibunya yang sudah tua di panti jompo. Sedikit mengobrol pribadi, karena berpikir mungkin ini terakhir kalinya dia bisa mengobrol dengan ibunya. Setelah itu, Paul mendapatkan pesan video dari penculik, yang isinya adalah salah satu teman Paul yang bernama Pamela, juga disandra oleh penculik itu. Mereka lalu mengancam untuk membunuh temannya jika Paul tidak segera membuat video tebusan dalam 5 menit. Paul akhirnya terpaksa membuat video tebusan agar temannya tidak dibunuh, lalu dikirimkan ke para penculik itu. Paul yang mencoba mengotak-atik ponselnya tidak sengaja menemukan pengaturan bahasa dan berhasil mengubahnya ke bahasa Inggris. Karena sudah mengerti bahasanya, akhirnya dia ini bisa menemukan nomor ponselnya, lalu mengirimkan nomor itu ke Linda agar bisa ditelepon balik nantinya. Para penculik kemudian mengirimkan sebuah video lagi ke Paul. Isinya adalah teman Paul tadi ditembak mati para penculik. Paul yang belum pernah melihat pembunuhan langsung pusing dan merasa frustasi dan hampir saja memutuskan untuk bunuh diri. Tapi tidak jadi karena dia ingat dengan keluarganya. Paul kemudian menghubungi Brenner. Paul mulai pesimis dan mengatakan kepada Brenner bahwa sesungguhnya dia tidak peduli dengan Paul. Tugasnya itu hanya untuk menenangkannya sebelum mati dan benar-benar mati. Tapi Brenner mengatakan serius untuk menyelamatkan Paul dan bukan sebuah omong kosong. Lalu Brenner menyuruh Paul untuk lagi-lagi tidak panik karena mereka sedang mengurus penculiknya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada getaran besar seperti bom yang meledak di permukaan, membuat peti Paul rusak dan pasir mulai masuk ke dalam peti. Paul berusaha menutup lubang-lubang di petinya dengan kain. Tak lama, HRD perusahaan Paul sebelumnya yang bernama Ellen menelpon. Ellen yang tahu kalau Paul tidak akan selamat, berusaha memainkan Paul agar pihak perusahaannya tidak membayar asuransi pekerja, dengan alasan yang cukup konyol. Katanya, Paul sebenarnya sudah di PHK sebelum disandra. Karena diketahui Paul ini punya hubungan dekat dengan teman kerjanya, yang dimana punya hubungan itu dilarang oleh perusahaan. Padahal Paul ini mau mati, tapi malah ngurusin pelanggaran peraturan. Jadi dengan alasan sudah di PHK tadi, pihak CRT tidak punya kewajiban lagi untuk menyelamatkan Paul dan tidak membayar asuransi, karena Paul di PHK saat masih hidup. Sementara itu, pasir sudah mulai masuk lagi sedikit demi sedikit ke dalam peti Paul. Paul yang sudah mulai pusing dan kehilangan harapan, menghubungi Brenner lagi untuk kesekian kalinya. Brenner mengatakan bahwa salah satu pasukan sudah meratakan wilayah penculik dengan bom yang juga membuat peti Paul rusak sebelumnya. Mereka memperkirakan semua penculik sudah mati dan tinggal mencari lokasi Paul untuk diselamatkan karena wilayahnya ini cukup besar. Paul masih menganggap semuanya cuma tipu-tipu dan Brenner cuma bertugas untuk menenangkan Paul saja sebelum dia benar-benar mati. Padahal mereka tahu Paul dikubur di wilayah penculik itu, tapi tetap saja meledakkan bom di sana. Karena semakin pesimis, Paul mulai membuat video wasiat untuk keluarganya, meskipun sudah tidak memiliki banyak harta yang tersisa. Setelah membuat video wasiat, tak lama kemudian, penculik-penculik yang dikira sudah mati sebelumnya kembali menghubungi Paul
karena masih belum mendapatkan uang tebusannya. Penculik itu tahu alamat keluarga Paul dari dokumen di dompetnya, dan mereka mengancam akan melukai keluarganya kalau tebusan tidak datang. Mereka lalu menyuruh Paul untuk membuat video tebusan lagi, tapi dengan memotong salah satu jarinya agar terlihat lebih tragis. Lalu Paul langsung mengirim pesan kepada Linda untuk pindah dari rumah, lalu mengirim pesan kepada Brenner kalau para penculik itu masih hidup. Pasir yang terus masuk ke dalam peti Paul sekarang sudah memenuhi hampir separuh petinya. Paul kemudian membuat video tebusan lagi untuk menyelamatkan keluarganya dengan memotong jarinya dan dikirimkan ke penculik tadi. Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Paul. Sambil melihat petinya yang sedikit demi sedikit dipenuhi pasir, dia cuma bisa membayangkan diselamatkan dan kembali ke keluarganya. Di saat bersamaan, Brenner kembali menghubungi Paul dan mengatakan kalau dia berhasil menangkap salah satu penculik dan memaksanya menunjukkan lokasi Paul. Dan mereka sedang menuju ke arah Paul saat itu. Di saat yang sama, Linda menelpon Paul dan mengatakan semua rasa khawatirnya, berharap Paul bisa selamat. Kemudian, telepon berpindah lagi ke Brenner yang berkata sudah sampai di tempat Paul dan terdengar di telepon seperti sedang menggali. Pasir sudah hampir memenuhi peti Paul, hanya wajahnya saja yang belum terkubur. Tak lama, anggota Brenner yang sedang menggali menemukan sebuah peti dan buru-buru membukanya. Paul sedikit merasa ada harapan saat itu, dan akhirnya peti tersebut berhasil dibuka yang ternyata adalah milik Mark Waid. Penculik itu menunjukkan peti milik Mark Waid, bukan milik Paul. Lalu Brenner meminta maaf kepada Paul karena tidak bisa menyelamatkannya.